Shalom, selamat pagi saudara, sahabat, dan keluarga dimanapun berada di pagi hari ini. Apapun keadaan kita, saya percaya kita boleh bangun dalam keadaan sehat. Hari ini juga kita boleh beraktivitas sampai di tempat pekerjaan kita di dalam keadaan sehat dan selamat. Seperti biasa saudara-saudara, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita dalam hari Kamis Putih, di mana hari ini kita seluruh orang Kristen memperingati hari Kamis Putih, di mana pada hari Kamis Putih seperti ini kita orang Kristen bersama-sama untuk mempersiapkan diri, melihat, mengingat bagaimana kebaikan Tuhan Yesus yang akan dilangsungkan oleh Tuhan Yesus di dalam jalan dalam peringatan Via Dolorosa di dalam Jumat Agung, yaitu hari esoknya. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan pasal ini dan beberapa ayat saja saya baca kepada kita sebagai bahan renungan kita di pagi hari ini. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan berbunyi, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin firman Tuhan saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah yang saudara lakukan kepada keluarga-keluarga saudara ketika saudara ingin pergi merantau mungkin waktu yang cukup lama? Tentu kita yang merantau itu pasti kita akan melakukan hal yang baik tentunya, yang memberikan kesan. Dan biasanya juga para pendeta, para pelayan yang sudah tahu masa pindahan pelayanannya, dia pasti melakukan hal-hal yang baik tentunya, supaya ketika dia pindah dari gereja itu ada kesan yang baik yang boleh dikenang oleh para jemaatnya. Nah, hal ini kita lakukan supaya intinya aja gini, supaya kita dikenang. Perbuatan baik yang kita lakukan sebelum kita pergi boleh dikenang dan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang kita tinggalkan di rumah atau di kampung halaman kita. Nah, hal yang sama juga yang pagi hari ini, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini merupakan satu perbuatan nyata yang Yesus lakukan di dalam kehidupan para muridnya. Saudara-saudara, ayat yang pertama di dalam pasal ini, dia katakan bahwa Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya Yesus sudah tahu bahwa esok hari ia akan melewati yang namanya Via Dolorosa. Yesus tahu bahwa ia akan disalibkan. Yesus tahu bahwa ia akan menderita. Maka sebelum hal itu terjadi, Yesus ingin menunjukkan sebuah teladan yang akan dikenang, yang harus dilakukan dan diteruskan oleh para murid. Di lingkungan para murid, para rasul, dan juga kepada para jemaat yang akan dilayani mereka nantinya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Yaitu adalah pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki biasanya adalah dilakukan oleh para budak di setiap rumah. Ketika ada tamu datang ke rumah, maka budak-budak atau para pelayan di rumah itu bertugas untuk membasuh kaki para tamu yang datang dari jauh. Biasanya di dalam orang-orang Yahudi, karena di sana padang gurun, maka kaki mereka pasti kotor sekali dengan pasir dan segala kotoran-kotoran yang lain di perjalanan mereka. Maka setiap rumah harus menyiapkan ini dan membasuh kaki para tamu supaya kotoran tidak mengikut di rumah itu. Kedua juga ini merupakan sambutan. Jadi setiap rumah yang menyucikan atau membasuh kaki para tamu ini juga merupakan sambutan yang hangat, bahwa tamu yang datang itu disambut baik oleh pemilik rumah itu. Nah, saudara-saudara, ternyata pada situasi ini Yesus mengambil alih tugas seorang budak.
Lihat ayat 13, Yesus berkata, "Engkau katakan aku guru dan Tuhan, dan tepat katamu itu." Lalu, kalau betulkah Yesus itu guru dan Tuhan, mengapakah Yesus yang adalah guru dan Tuhan harus mengambil alih daripada pekerjaan budak? Nah, inilah yang Yesus ingin mengajarkan kepada para murid. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-14 tadi, "Saya lakukan ini supaya kamu juga saling membasuh kakimu." Jadi waktu Yesus lakukan itu, saudara-saudara, kepada para muridnya, yang pada saat itu Yesus melakukannya, menggantikan posisinya sebagai budak, maka setelah itu Yesus pergi meninggalkan mereka, maka hal yang sama juga harus dilakukan oleh para murid kepada teman-teman yang lain, kepada sesamanya, kepada keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus merupakan sebuah peristiwa yang mengkagetkan para murid. Yesus yang diagungkan mereka, yang disebut guru, tiba-tiba melakukan sebuah kegiatan yang tidak pernah dilihat mereka dari Yesus. Tetapi mereka belum mengerti hal ini. Oleh karena itu, pembasuhan kaki, saudara-saudara, yang dilakukan Yesus pada saat itu merupakan simbol kematiannya untuk membersihkan dosa manusia. Ini merupakan simbol, saudara-saudara, untuk kita ketahui. Jadi waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya semuanya, ini simbol bahwa esok hari di dalam Jumat Agung itu Yesus akan mati disalibkan untuk membersihkan semua dosa manusia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, itu maksud daripada pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus. Yang berikut adalah makna pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah merupakan sebuah pernyataan kasih yang harus diteruskan. Dan ini sebenarnya jarang dilakukan oleh para murid. Para murid merasa diri dihormati. Tetapi pada saat itu, Yesus ingin mengajarkan, apapun jabatan kamu, apapun profesi kamu, bagaimanapun status kamu, engkau murid, engkau rasul, engkau pemimpin gereja, engkau pendeta, kita perlu menyatakan kasih dengan rendah hati. Ketika kita punya jabatan sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus tunjukkan kasih kita, yaitu dengan merendahkan hati kita di dalam pelayanan yang ada. Kita tunjukkan kasih, kita tunjukkan hidup untuk melayani. Dan inilah saudara-saudara yang Yesus tampilkan, yang Yesus lakukan kepada para murid. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini, nanti malam juga mungkin setiap gereja-gereja akan melakukan ibadah Kamis Putih. Di dalam Kamis Putih itu mungkin ada juga gereja-gereja yang melakukan tradisi seperti yang Yesus lakukan ini. Mungkin ada gereja yang membasuh kaki, pendeta basuh kaki para majelis, penatua gereja. Mungkin penatua gereja juga membasuh kaki pendetanya. Atau mungkin para pelayan gereja membasuh kaki para jemaatnya. Atau para jemaatnya membasuh kaki para pelayan Tuhan di gereja. Atau mungkin setiap keluarga-keluarga, para suami, para istri Kristen juga saling membasuh kaki. Tujuan daripada ini bukan karena kita hanya tradisi, tapi ini menunjukkan bagaimana kita saling mengasihi, saling membangun. Kita menerima cinta kasih Yesus yang telah diberikan kepada kita. Dia datang ke dunia untuk menunjukkan kasihnya, yaitu menebus dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari melalui renungan di pagi hari ini dan melalui juga ibadah Kamis Putih yang akan kita ikuti, yang akan kita lakukan di malam hari nanti, mari kita sadar betapa banyaknya cinta kasih Yesus bagi kita. Ia datang ke dunia menunjukkan kasih yang nyata itu, yaitu menderita bagi kita, menjadi korban bagi Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, kasih yang diberikan Tuhan kepada kita terima dengan sukacita. Dan kasih yang kita terima itu, saudara-saudara, mari kita teruskan kembali kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tunjukkan, kita teruskan kasih yang kita terima dari Allah itu, dari Yesus Kristus itu. Kalau kita tidak bisa membasuh kakinya,
paling tidak perkataan kita, paling tidak perbuatan kita bisa membawa hal yang baik, pengaruh yang baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman di sekitar kita. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara di dalam firman Tuhan hari ini yang boleh saya bagikan kepada kita. Dan kiranya ibadah Kamis Putih yang kita lakukan nanti malam atau sore hari, ya, di beberapa gereja yang melakukannya, atau Kamis Putih yang dilakukan oleh setiap keluarga demi keluarga Kristen, mari maknai Kamis Putih ini. Ingat bahwa di dalam hari Jumat Agung besok kita akan melihat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimanakah maknanya? Ya, kita peringati kembali untuk kita sadar bahwa kita yang berdosa, kita telah ditebus oleh-Nya, dan Yesus menjadi juru selamat bagi kita sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara-saudara atas kesempatan, kesediaan saudara mendengarkan renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Selamat beribadah Kamis Putih nanti malam. Dan juga selamat mempersiapkan diri untuk boleh memasuki ibadah Jumat Agung besok hari. Mari melalui peringatan-peringatan Minggu Kristen, ya, gerejawi ini, kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan, Yesus diagungkan. Selamat pagi, Shalom.